Maula Inna Rahman Channel mempersembahkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua sahabat saya, keluarga saya pada hari ini dan seterusnya tetap semangat walaupun barangkali di masa-masa sulit seperti ini, karena kebahagiaan itu biasanya didampingi dengan materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membongkar untuk sahabat saya yang berada dimanapun yang menanyakan tentang Ratu Adil. Ratu Adil itu akan muncul apa tidak, Kang? Pertanyaan seperti itu yang mudah-mudahan jawaban saya sendiri tidak terlalu jauh salahnya, hanya mendekati sebuah kebenaran. Di dalam sejarahnya sendiri bahwa seorang Satrio Piningit di Nusantara itu banyak, ribuan, bahkan mungkin di atas 10.000 kalau yang namanya Satrio Piningit. Akan tetapi menjadi seorang Ratu Adil itu hanya satu, dan sudah dijelaskan di YouTube sebelumnya bahwa untuk mencapai seorang Ratu Adil itu ada 5 tingkatan, dan ilmunya pun berbeda-beda, dari keturunan Raja Sunda Galuh Pajajaran, Sunda Galuh Pataruman, kemudian dari Majapahit, dari Bode, dan dari semua kerajaan itu ilmunya berbeda-beda. Tapi yang akan kita bahas adalah mengenai syarat seorang Ratu Adil yang ketika kelak memimpin Nusantara, barangkali sekitar 8 tahun atau 7 tahun, mudah-mudahan sudah dipercepat menjadi 6 tahun, itu harus mencapai sebuah tingkatan. Yang pertama itu adalah ilmunya, ilmu biometafisikanya atau ilmu kebatinnya atau ilmu kegaibannya. Itu harus mencapai taraf tertentu, karena ada kemungkinan seorang Ratu Adil di Indonesia itu akan menjadi seorang Imam Mahdi. Ini hanya kemungkinan. Nah, untuk syarat itu sendiri menjadi seorang Ratu Adil itu yang pertama adalah dia tidak pernah melakukan kesalahan terhadap agamanya. Perintahnya itu apa, larangannya itu apa, itu tidak boleh satupun kalimatnya itu dilanggar dalam ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, bahwa dia harus tunduk patuh kepada leluhur. Ketika dia zaman budak Angon naik ke Satrio Piningit, kemudian ke Pandeto Ratu dan Matu Ratu, nah itu semua perintahnya itu harus dilaksanakan dengan benar, tidak melenceng, tidak salah sedikit pun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu taat tunduk terhadap pemerintah, artinya pemerintah Republik Indonesia, karena zaman dahulu kan pemerintah Belanda kan ogah. Dengankan untuk tunduk, dengankan untuk menjadi antek-antek Belanda, bersalaman saja atau berbicara, orang-orang Satrio Piningit itu tidak mau. Nah, ada yang tadi yang cukup berat, yaitu bahwa syarat seorang Ratu Adil di Nusantara itu hartanya. Hartanya itu melebihi konglomerat seperti biasa. Kekayaannya itu kurang lebih 12.000 triliun. Itu syarat yang paling berat itu di situ. Kalau mungkin barangkali teman-teman yang di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin di Kalimantan atau Jawa Barat, mungkin untuk mencapai tingkatan seorang Ratu Adil, kelasnya Ratu Adil mungkin bisa, tapi akan tetapi syarat yang terakhir itulah yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh siapapun. Pada zaman kerajaan Sunda Galuh atau kerajaan terdahulu itu sesungguhnya kekayaannya kalau dikurskan ke rupiah mungkin sudah melebihi 12.000 triliun. Akan tetapi syarat yang lainnya itu yang tadi itu tidak terpenuhi. Makanya tidak ada satupun raja-raja zaman dahulu ketika sebelum merdeka itu tidak ada satupun orang yang menjadi seorang Satrio Piningit sejati atau menjadi seorang Ratu Adil, apalagi seorang Imam Mahdi, karena syaratnya sangat berat. Itu biasanya perintah kemudian atau bisikannya itu ada yang bisikan lewat korin leluhurnya, itu biasanya mulai di kelas Satrio Piningit. Kelas Satrio Piningit ini sudah berbicara dengan leluhurnya, tetapi mereka tidak menyadari kebanyakan ketika dia menanya apa ada bisikan dalam hatinya. Kadang-kadang di telinganya kan membisiki bahwa perintahnya seperti A atau B atau C, bahkan sampai beberapa macam itu adalah merupakan bisikan dari leluhurnya yang penyelesaiannya atau tugasnya itu harus diselesaikan dengan sempurna. Itu ada
ada banyak sekali gagal di situ, dan ujian-ujian itu dimulai ketika seseorang itu menjadi seorang satria piningit. Nah, sesungguhnya seseorang yang bisa berkomunikasi dengan alam gaib, kalimatnya kan entah itu siapapun, itu sesungguhnya mereka berharap menjadi seorang ratu adil. Akan tetapi sampai hari ini saya bicara, tidak ada satupun yang sanggup untuk mencari seorang ratu adil. Harus lengkap. Yang pertama, dia harus tunduk dan taat terhadap ajaran agamanya. Yang kedua, tunduk dan patuh terhadap perintah leluhurnya. Yang ketiga, taat terhadap negaranya. Dan yang keempat, ini yang berat, kekayaannya itu mencapai 12.000 triliun. Makanya sejak dulu itu seolah-olah orang itu mengkondisikan seseorang menjadi seorang satria piningit itu kan hubungannya dengan politik. Padahal di kerajaan Sunda Galuh tidak mengenal yang namanya satria piningit atau yang namanya budak angon. Di kerajaan Sunda Galuh, karena keturunan dari kerajaan Sunda Galuh itu sudah memiliki silsilahnya sendiri, leluhurnya sudah tahu dari mulai awal kehidupan sampai dengan beliau Maharaja Linggabuana tahu bahwa leluhurnya itu dari A, B, Z terus semuanya itu sampai awal kehidupan kurang lebih 2500 tahun sebelum Masehi. Itu sudah tahu. Ibunya dari mana, kakeknya, neneknya terus sampai ke atasnya sudah tahu. Makalah tidak heran ketika ada kemungkinan besar kalimatnya seorang satria piningit ratu adil itu berasal dari Jawa Barat, dari kerajaan-kerajaan terdahulu keturunannya, bukan orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat, tapi keturunan dari kerajaan terdahulu. Dan yang paling banyak memang kerajaan terdahulu itu di Jawa Barat. Di Kabupaten Jambi sendiri ada 4 kerajaan termasuk kerajaan besar. Di Tasik juga sama, ada 4. Hampir 17 atau 16 kerajaan itu adanya itu di Jawa Barat, dan di Jawa Tengah sekarang itu cuma satu, yaitu kerajaan Sunda Galuh dari luhur, cuma satu kalau dari Jawa Tengah kan. Nah, setelah tahun 1400-an, karena yang sebelumnya milik itu kerajaan Palomo atau Tarumanegara itu. Daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu sesungguhnya paling banyak itu dulu tanah Tarumanegara atau dari dinasti Jawi. Itu tanahnya itu kemudian kan Palomo sendiri dipindahkan ke Bali oleh rajanya, oleh kaumnya atau oleh masyarakatnya ke Bali untuk menghormati saudaranya yang kerajaan Sunda Galuh yang sudah beragama Islam. Nah, seperti itu. Dan syarat itu harus dipenuhi oleh seorang ratu adil. Memang seorang ratu adil sudah dapat dipastikan seorang presiden, bukan seorang bupati, bukan seorang gubernur, bukan seorang penghayal, bukan seorang paranormal, bukan seorang indigo, bukan. Akan tetapi dia seorang presiden. Dapat dipastikan bahwa seorang ratu adil adalah seorang presiden, tapi seorang presiden belum tentu ratu adil. Jadi sejak pertama kita berdiri negara Republik Indonesia, kan presiden itu bukan seorang ratu adil, akan tetapi seorang satria piningit yang sudah naik menjadi pandita ratu. Tetapi kebanyakan itu adalah seorang satria piningit. Banyak yang namanya seorang satria piningit itu sampai ribuan. Dari orang-orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, orang Jawa Barat, orang Kalimantan itu satria piningit itu ribuan, bukan cuma 100, itu ribuan. Akan tetapi yang lulus di seleksi itu nanti terakhir itu cuma 1. Dan akan nampak terlihat oleh mata kita sendiri bahwa dia seorang ratu adil. Kekayaannya udah kelihatan. Makanya zaman sedang berubah. Kalimatnya zaman sedang berubah. Ada yang disebut dengan dulu itu daka-daka, kemudian muncullah daka-daki, kemudian terakhir daka-dukon. Daka-dukon ini bencana terus menerus sampai dengan 32 tahun ke depan. Tergantung bagaimana nanti, apakah pemimpin misalnya di Amerika itu masih keturunan dari luar, bukan keturunan asli, ya pasti bencana akan datang. Sama dengan di Cina, di Cina sendiri, di negara lain pun sama. Minta dikembalikan kepada keturunan pemimpin terdahulu. Ada kemungkinan ya di Mekah Al-Mukarramah juga seperti itu. Akan terjadi sebuah kegoncangan. Dia minta dikembalikan karena sesungguhnya kan sama dengan negara kita banyak sekali untuk merebut sebuah kemerdekaan, kalimatnya kan untuk berdalih dengan kalimatnya demokrasi, untuk menjatuhkan kerajaan atau menjatuhkan kesultanan. Nah, kemudian di negara-negara lain pun sama, dia akan mengalami sesuatu perubahan, baik itu alam, baik itu pemimpin, baik itu kehidupan itu akan berubah sampai 32 kalau tidak salah ya, 32 tahun ke depan itu akan mengalami perubahan dan akan dimulai dengan
Dakadukon itu tanggal 18 Oktober bulan ini. Dakadukon akan dimulai sebelum munculnya manusia terpilih. Kalau di Sunda Galuh tidak mengenal sesungguhnya yang namanya budak Angon, Satrio Piningit, Maturatu tidak mengenal itu. Dia hanya mengenalnya manusia pilihan yang akan nanti menjadi seorang ratu adil. Kalau di Sunda Galuh tidak berkelas-kelas, itu tidak berkelas, maksudnya pertama dulu harus budak Angon, kedua harus Satrio Piningit, kan ketiga itu harus seorang Pandeturatu, kemudian Maturatu, dan setelah seorang ratu adil. Dan ada kemungkinan, mudah-mudahan tidak salah, bahwa seorang ratu adil di Indonesia kelak akan menjadi seorang Imam Mahdi. Dan seperti itu yang namanya penglihatan leluhur, kemudian dilihat dari sisi biometafisika bahwa kelak ke depan bangsa ini akan makmur. Tapi kan untuk menuju sebuah kemakmuran itu harus dibuktikan, tidak hanya cita-cita saja. Kemakmuran itu zaman dahulu kok makmur, kenapa zaman sekarang tidak makmur? Itu kan jadi pertanyaan besar, karena Allah itu kan menurunkan berkah itu kan ke seluruh alam, kepada manusia, kepada hewan, kepada kan Allah memberikan berkah, memberikan kehidupan lah, kalau dikatakan seperti itu. Sekalipun bangsa barangkali ini ya jin dibenci oleh Allah, kan jin mereka masih hidup toh, dikasih kehidupan oleh Allah kan. Kalau urusan apakah kehidupannya itu halal atau haram kan bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah. Yang jelas kan seorang ratu adil itu hanya satu di negeri yang namanya Indonesia. Itu harus mempunyai 4 syarat yang harus dipenuhi. Syarat besar loh. Yaitu yang pertama, harus tunduk dan patuh terhadap leluhurnya, termasuk kedua orang tuanya, termasuk ketika beliau hidup mewasiatkan apa gitu. Nah, sedangkan pengertian leluhur itu adalah korin daripada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian juga harus tunduk dan patuh terhadap agamanya, ajaran agama. Kalau dia seorang muslim ya harus tunduk dan patuh terhadap ajaran agama Islam, tidak boleh ada yang dilanggar. Nah, kemudian juga sebagai warga negara Indonesia tidak boleh melanggar peraturan negara kesatuan Republik Indonesia yang sifatnya berhal-hal yang seperti mencuri, korupsi dan sebagainya. Tuh kalau sudah begitu itu sudah tidak mungkin lagi menjadi seorang ratu adil. Satrio Piningit bisa, tapi ratu adil itu dia harus bersih lah. Dari mulai usia dini itu sudah bersih ya. Kalau dia kemungkinan orang Islam ya harus pinter lah, ngaji, harus benar-benar orang soleh, harus benar-benar dia orang pilihan gitu loh. Berbeda dengan Satrio Piningit yang muncul dari agama lain, kan itu punya peraturan masing-masing. Nah, makanya dalam sejarahnya sendiri bahwa seorang ratu adil belum pernah terjadi yang di negeri Indonesia. Dari sejak manusia hidup di Nusantara kurang lebih 2500 tahun sebelum masa itu, belum pernah yang namanya muncul seorang ratu adil. Hanya kelasnya Satrio Piningit, Pandeturatu atau kelasnya Maturatu. Nah, kelasnya Maturatu ada beberapa orang yang sampai masuk ke kelas itu, yaitu salah satunya Prabu Siliwangi Dewa Agung, itu masuk ke kelasnya Maturatu, hampir satu langkah lagi menjadi seorang ratu adil. Akan tetapi beliau wafat tepat di tanggal 17 Oktober 1133 besok. Hari ke wafatnya atau hari kematiannya itu besok tanggal 17 Oktober. Nah, terima kasih saudaraku semuanya, mudah-mudahan ke depan bermanfaat buat saudaraku semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, like dan menyebarluaskan YouTube dengan vlognya Maulana Rahman. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.